Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan baik, sehat, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk bertemu dalam pembelajaran jarak jauh, pelajaran bahasa Indonesia. Untuk selanjutnya kita buka pembelajaran kita dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Hari ini kita akan membahas materi baru ya teman-teman, yaitu tentang teks editorial. Kemarin sebelumnya kita sudah bahas 2 materi pokok ya tentang surat lamaran. Bagaimana, sudah bisa ya buat surat lamaran? Siap ya nanti untuk melamar pekerjaan ya, jangan melamar anak gadis dulu. Oke. Yang kedua ada teks ini ya, teks sejarah ya. Nah, teks sejarah juga sudah bisa dipahami ya, kalau belum belajar lagi. Sekarang kita masuk teks editorial. Pernah dengar kata-kata editorial? Ya, editorial biasa di media ya, media cetak biasanya dulu, media cetak. Tapi kan sekarang sudah berkembang nih, sudah koran, itu sudah nomor sekian lah. Sekarang banyaknya dari mana? Info media sosial, ya benar ya. Oke, baik kita lihat dulu ya materinya. Nah, kita akan bahas teks editorial. Kita sudah buka dengan basmalah. Selanjutnya teman-teman siapkan tulisnya dan konsentrasinya. Nah, di teks editorial kita akan belajar apa? Yaitu tentunya teman-teman harus pahami dulu pengertiannya ya. Editorial itu apa sih? Lalu strukturnya, struktur tesnya, dan kaidah kebahasaannya. Ya, kaidah kebahasaannya. Nah, pengertiannya dulu yang pertama, editorial itu adalah artikel utama yang ditulis oleh redaktur koran ya, yang merupakan pandangan redaksi terhadap suatu peristiwa berita aktual yaitu sedang menjadi sorotan, fenomenal dan kontroversial, yaitu menimbulkan perdebatan atau perbedaan pendapat. Ya. Itu pengertiannya. Untuk strukturnya, nanti tentunya ada masalahnya dulu atau pernyataan dari pendapat atau bahasa ilmiahnya namanya tesis. Ya, ada masalah atau tesis. Yang kedua argumen. Argumen di situ perbedaan pendapat pandangannya. Yang ketiga ada penegasan ulang. Biasanya ini berkenaan dengan selain kesimpulan di situ ada saran. Biasanya ada saran. Nah, oke, kita lihat contoh teksnya. Ini ada contoh teks editorial tentang kesehatan. Ya. Berikut editorial koran Tempo edisi 10 September 2020 dengan penyesuaian. Judulnya jangan hanya bergantung pada vaksin. Nah, ini tesis. Ya, kita belajar strukturnya dulu ya, ini tesis atau isunya, masalahnya. Apa masalahnya di sini? Langkah pemerintah dalam membentuk tim nasional percepatan pengembangan vaksin pada pekan lalu memperlihatkan bahwa pemerintah mengandalkan ketersediaan vaksin sebagai jalan keluar dari pandemi ini. Tim yang terdiri dari sederet menteri, lembaga riset, perguruan tinggi, serta Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM akan bertugas hingga 31 Desember tahun depan. Jadi di sini isunya adalah adanya langkah pemerintah dalam membentuk tim nasional percepatan pengembangan vaksin. Nah, bahwa di sini pemerintah hanya mengandalkan ketersediaan vaksin sebagai jalan keluar dari pandemi. Itu isunya ya. Lalu kita lihat ya, bagaimana argumen dari penulis menyampaikan pendapatnya. Nah, di sini ditelaah lagi, ternyata ada masalah besar dari kebijakan tadi. Ya, yaitu yang pertama ada tugas dan fungsi yang tumpang tindih antara Komite Penanganan COVID tadi dan pemulihan ekonomi nasional yang sudah dibentuk Presiden. Lalu yang kedua ada keberadaan tim tersebut berpotensi berbenturan dengan tugas Konsorsium Riset dan Inovasi COVID-19 yang dipimpin oleh Kementerian Riset dan Teknologi atau Badan Riset dan Inovasi Nasional. Ya, selain sudah menghasilkan rapid test ya kan,
Konsorsium ini juga mengembangkan vaksin merah putih bersama Lembaga Biologi Molekuler Eichmann Institute. Nah, itu jadi dianggap pembuatan vaksin ini memerlukan waktu yang tidak sedikit ya, yang cukup lama dan tidak boleh terburu-buru. Nah, bagaimana mau percepatan ya kan? Jadi bertolak belakang dengan kebijakan ada percepatan, tetapi pemerintah juga mengandalkan vaksin yang tidak bisa cepat. Nah, lalu ini masih argumen. Pemerintah seharusnya sangat paham bahwa uji klinis tahap ketiga adalah tahap paling penting dari perancangan vaksin atau obat. Uji klinis fase terakhir ini dapat dilakukan dengan tergesa-gesa, tidak dapat dilakukan dengan tergesa-gesa. Ya. Sehingga rasanya tidak akan banyak yang bisa dilakukan oleh tim nasional pembentukan presiden ini. Itu argumen. Kita lihat di struktur yang terakhir ada apa tadi? Penegasan ulang. Di penegasan ulang di sini kita lihat isinya. Baik. Daripada hanya mengandalkan vaksin saja, nah di sini ada solusi ya. Sebaiknya pemerintah bisa memperbaiki kapasitas pengetesan dan pelacakan pasien suspek melalui berbagai pusat layanan kesehatan. Sebetulnya pemerintah dapat memperbaiki kualitas pengobatan pasien dan kesiapan tenaga medis agar angka kematian pasien tidak terus meningkat. Nah, tanpa upaya terpadu yang melibatkan seluruh elemen masyarakat, tumpuan harapan pada satu solusi saja bisa dapat berujung pada masalah baru, terutama jika waktu pengembangan vaksin jauh lebih lama daripada yang dijanjikan pemerintah. Pemerintah tidak boleh menyimpan semua telur dalam satu keranjang. Upaya pengendalian wabah secara holistik dan ketat harus tetap dapat dilakukan melalui berbagai sudut. Nah, itu penegasan ulangnya. Oke, bisa dipahami teman-teman ya di situ? Pengertiannya tadi editorial itu yang fenomenal ya dan kontroversial juga yang sedang berjalan. Lalu tadi strukturnya ingat ya, ada yang pertama ada tesis ya, isunya, ada argumen, pendapatnya, dan penegasan ulang berupa solusinya. Kita lanjutkan kaidah atau ciri kebahasaan editorial. Oke. Yang pertama menggunakan kalimat retoris. Yang kedua menggunakan kata-kata populer. Yang ketiga menggunakan kata ganti petunjuk. Dan 4 menggunakan konjungsi kausalitas. Nah, apa ini kalimat retoris, kata-kata populer, kata ganti petunjuk, dan konjungsi kausalitas? Kita lihat dalam pembahasannya. Oke, nah kalimat retorik atau retoris yaitu kalimat yang sebenarnya tidak memerlukan jawaban. Karena jawabannya sudah ada di kalimat itu sendiri atau memang tidak perlu dijawab karena memang sebenarnya bukan sedang bertanya tetapi mengungkapkan sebuah pernyataan dengan bentuk pertanyaan. Ciri-ciri bingung? Nah, nanti kita lihat contohnya. Ciri-ciri kalimat retoris, kalimatnya tidak memerlukan jawaban. Ya. Kalimatnya berbentuk pertanyaan juga penegasan. Ya, bisa pertanyaan, bisa pernyataan atau penegasan. Terkadang kalimatnya menggunakan kata tanya. Dan orang yang ditanya dan bertanya keduanya mengetahui jawabannya. Gitu. Fungsinya buat apa? Ini alat introspeksi, nasihat, sindiran. Nah, kebanyakan di sindiran. Kalimat retoris bisa kita temukan dalam teks pidato, khutbah, dan debat. Juga dalam teks ini ya, editorial. Memberikan dukungan atau pesan terhadap orang lain secara halus. Contohnya, semua orang ingin masuk surga. Ya, tidak perlu ditanggapi, tidak perlu dijawab. Karena tidak ada kan yang tidak ingin masuk surga. Itu kalimat retoris. Atau kalau kita tidak sejahtera juga, siapa yang tidak amanah atas kepercayaan yang akan diberikan? Ya. Atau coba teman-teman bisa temukan kalimat retoris dalam kehidupan teman-teman. Nah, kalau bukan orang tua, siapa lagi yang akan mendoakan kita? Ya. Gitu. Jadi itu penegasan ya, kalimat bisa sindiran, bisa apa tadi? Tidak memerlukan jawaban ya. Tidak memerlukan jawaban. Itu ya kalimat retoris. Lanjut. Oke, sorry, sekarang ke sini ya. Bentar.
Iya. Oke, sebelum kita bahas lebih lanjut, kita lihat sambil teman-teman nanti melihat ini ya. Ya ini nih. Oke, kita selesaikan dulu. Kalimat populer, kata-kata populer. Kata populer itu kata yang dikenal atau dipakai oleh semua lapisan masyarakat dalam percakapan sehari-hari. Jadi ada lawan kata populer itu ada namanya kata kajian. Kebalikannya, kalau kata kajian itu yang hanya dipakai oleh ilmuwan, yaitu kaum terpelajar. Jadi dia bersifat ilmiah dan biasanya diambil dari serapan bahasa asing. Nah, ini kebalikan kata populer. Kalau editorial biasa menggunakan kata populer. Contohnya kata populer. Ketua adalah salah satu bagian penting dari sebuah organisasi. Bagian itu bahasa umum, masyarakat umum. Kalau bahasa ilmiahnya, kajiannya, ayah adalah unsur yang dominan dalam sebuah keluarga. Atau ketua adalah salah satu unsur penting. Nah, bagian sama unsur sama maknanya, tetapi di sini yang lebih populer itu adalah bagian. Atau isi botol-botol dengan air mineral. Volume botol-botol, jadi penggunaan katanya pada penggunaan kalimatnya juga disesuaikan ya. Kalau populernya dari isi apa? Volume. Volume perdagangan Indonesia Malaysia cukup menggembirakan. Nah, jadi makanya sama-sama isi, sama-sama isi itu sama dengan volume, tapi nanti penggunaannya di kalimatnya berbeda dan yang digunakan adalah yang populer yang umum. Lanjut menggunakan kata ganti petunjuk. Kata ganti itu digunakan untuk petunjuk bisa lokasi suatu benda, yaitu bisa ada 3 macam ya. Pronomina, demonstratif, pronomina, demonstratif, itu ada kata ganti petunjuk. Ada 3, yaitu yang pertama petunjuk tempat, yang kedua ada petunjuk umum. Pertama petunjuk umum, kedua petunjuk tempat, dan petunjuk hal atau ihwal. Petunjuk umum contohnya apa? Ini, itu, tempat, sana, sini, situ, ke sana, ke sini, ke situ, di sana, di sini, di situ, gitu ya. Petunjuk ihwal, begini, begitu. Nah, contohnya seperti apa? Rumah ini adalah bukti perjuangan dan kerja keras ayah. Ini menunjukkan kata tunjuk umum. Nah, kalau untuk kata petunjuk tempat, udara di sini, nah, itu tempat, sangat segar. Pergilah ke sana, nah itu tempat. Kalau untuk yang hal ihwal, keadaan begini yang membuat Rani, nah itu hal ihwal, ya, itu kata-kata petunjuk. Itu kaidah bahasanya. Dan yang terakhir, yaitu menggunakan konjungsi kausalitas. Apa itu konjungsi kausalitas? Yaitu kata yang menghubungkan, konjungsi itu kata hubung ya. Kata yang menghubungkan antara 2 kalimat yang menguraikan tentang sebab akibat. Ya, contoh konjungsinya apa? Sebab, sehingga, karena, oleh karena itu, oleh sebab itu. Contohnya, Anggi sangat rajin dalam belajar, sehingga dia bisa meraih juara kelas. Nah, itu contoh konjungsi kausalitas. Oke, coba kita teman-teman saksikan dulu sebelum kita simpulkan video ini ya, video editorial ya. Nanti teks editorialnya nanti Ibu share di Google Classroom. Nah, sekarang kita bisa lihat videonya dulu yang sedang fenomenal saat ini, yaitu ya benar ya, tentang Omnibus Law. Oke. Nanti teman-teman bisa sekalian dilihat ya kaidahnya dan lain-lainnya. Ada 3 kacamata.
dulu. Beberapa bulan terakhir, saya sering mengatakan Pak Jokowi adalah presiden yang paling beruntung sedunia saat ini. Sejak Harto Anda adalah presiden. Ini sudah masuk ini ya, sudah masuk argumen. Ya. Tadi tesisnya apakah Omnibus Law tadi bisa mensejahterakan? Ya itu tadi. Ini Omnibus Law ini, ya itu adalah kata ganti ya, kata ganti petunjuk umum. Ini ya. Second. Nah, second itu populer. Tanda tangan. Tanda tangan. Pabrik. Pabrik itu bahasa populer ya, kata populer. Kajiannya apa lawannya? Industri. Oke. Oke. Ini masih struktur argumen ya. Di sini tempat ya. Di sini. Seperti tadi ya, konjungsi kausalitas.
Nah, ini sudah penegasan ulang ya. Ini Karamata-Torres. Oke, ya itu tadi cuplikan ya berbentuk video dari dari teks editorial. Ya, dari teks editorial. Kita balik ke materi. Jadi tadi sudah teman-teman lihat ya tesisnya, argumennya seperti apa dan penegasan ulangnya seperti apa dari struktur, lalu kaidah bahasanya tadi juga ya, kata populernya, konjungsinya, kata gantinya. Nah, oke. Nanti kita berlatih untuk teman-teman, Ibu sarankan banyak membaca ya, membaca berita, karena kan editorial itu tadi yang kita bahas ya, dia banyaknya di pemberitaan ya, artikel utama yang ditulis oleh redaktur koran. Nah, ini pandangan redaksi terhadap suatu peristiwa atau berita yang aktual, itu sedang terjadi, lalu fenomenal, nah, dan kontroversial. Ini menimbulkan perbedaan pendapat. Jadi banyak-banyak teman-teman mencari informasi, baca berita. Salah satunya tadi dari penulisnya Pak Mardigu. Oke, apa yang bisa kita simpulkan? Yaitu editorial tadi adalah artikel utama yang ditulis oleh redaktur koran ya. Nah, isi teksnya apa? Ada fakta atau peristiwa aktual, yang fenomenal dan kontroversial. Jadi ada fakta. Yang kedua ada pendapat atau opini. Jadi ada fakta yang terjadi yang sedang fenomenal dan nanti ada opini, pendapat. Nah, opini dalam bentuk apa? Bisa berupa kritik, penilaian, prediksi, dan harapan ataupun saran. Itu bentuk opininya. Jadi perbedaan fakta dan opini, kalau fakta itu tidak bisa dibantahkan. Jadi yang terjadi itu tidak dapat dibantahkan. Kalau opini sebaliknya bisa diperdebatkan. Nah, dalam menanggapi suatu objek atau peristiwa yang sama akan timbul berbagai pendapat yang sifatnya subjektif. Fakta juga biasanya ya berupa dengan data ya. Kalau fakta itu dengan data juga identik dengan angka. Fakta bisa benar atau bisa salah, bisa kedua-duanya. Jadi fakta itu bukan sesuatu yang benar, kebenaran tidak. Fakta itu adalah sesuatu yang tidak dapat dibantahkan, itu saja. Meskipun dia tidak benar, dia tidak dapat dibantahkan dan berupa data. Kalau opini itu tanpa data, bebas, ya bisa dibantahkan. Ya, contoh simpelnya berat badan Daniel gemuk, misalnya Daniel gemuk, itu fakta atau opini? Itu opini, ya. Itu opini, pendapat ibu itu Daniel gemuk. Padahal benar gitu ya, benar gemuk. Tapi dia tidak pakai data, jadi dia termasuk opini. Bagaimana jika menggunakan data? Jangan menggunakan data, berat badan Daniel 40 kilo misalnya. Itu salah ya, salah karena tidak segitu ya Daniel ya. Nah, tapi itu masuknya fakta karena ada data. Gitu. Paham ya? Kalau data itu ada fakta ada data, kalau opini itu tidak ada data. Salah satunya seperti itu. Atau masalah dibantahkan atau tidak. Nah, struktur tesnya ada tesis atau pernyataan umum atau isu, argumentasi dan penegasan. Ciri kebahasannya menggunakan kalimat retoris tadi, menggunakan kata-kata populer, kata ganti petunjuk yang menunjukkan waktu, tempat, peristiwa atau hal lainnya menjadi fokus ulasan, dan yang keempat menggunakan konjungsi kausalitas yaitu sebab akibat. Nah, syarat saran atau rekomendasi yang baik yaitu benar-benar bisa menjadi solusi bagi penerima saran. Kalau video tadi solusinya apa? Ya, kita izinkanlah ya undang-undang ini berjalan 1 tahun. Nah, nanti ada video lanjutannya menanggapi video yang tadi dari penulis yang sama. Nanti Ibu share ya. Oke, sebagai bahan ini ya, nanti buat minggu depan sebagai bahan pertemuan selanjutnya, sebagai bahan latihan untuk teks editorial ini. Jadi saran rekomendasi yang baik tadi apa? Bisa menjadi solusi bagi penerima saran untuk memecahkan masalahnya, dan yang B praktis dapat dipraktikkan. Jadi yang diperdebatkan itu tidak omong kosong, tidak hanya bulian atau kekesalan semata, tetapi juga ada yang
sarankan atau solusi yang diberikan dan bisa memecahkan masalah. Ya, mungkin itu ya untuk teks editorial, teman-teman. Terima kasih untuk perhatiannya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Nanti teman-teman, Ibu sarankan lebih banyak menonton berita-berita, ya, apalagi yang sedang aktual, yang sedang terjadi, yang fenomenal. Ya, ikutilah. Baik itu bidang apa saja ya, editorialnya tidak hanya masalah politik. Kesehatan bisa, ekonomi, pendidikan, politik, sosial, budaya, dan lain sebagainya. Ya, baik. Terima kasih atas perhatiannya. Ibu mohon maaf atas kekurangan. Kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan. Dan yang paling penting, selalu mendekatkan diri kepada Maha Pemilik segalanya. Ya, baik, kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.